pagi Bu Linggar dan teman-teman. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Pelaporan Keuangan dan Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan terhadap Kinerja UMKM di Kota Semarang dengan Inklusi Keuangan sebagai Variabel Intervening untuk memenuhi tugas seminar akuntansi. Bab 1. Pendahuluan. Sejak 31 Desember tahun 2015, MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN telah memasuki Indonesia. Menurut Rahayu tahun 2017, salah satu peranan penting untuk perekonomian ASEAN yang dibuktikan dengan 96% masyarakat ASEAN terdiri dari UMKM. Prasetyo tahun 2008 juga mengatakan bahwa keberadaan UMKM selama masa krisis ekonomi hingga saat ini menjadi salah satu faktor penggerak utama perekonomian Indonesia. UMKM menjadi salah satu sektor yang banyak digemari oleh masyarakat, karena UMKM tidak mengeluarkan modal yang besar untuk memulainya, serta karena faktor lapangan kerja yang tidak sebanding dengan pencari kerja. Berdasarkan pada website iumk.semarangkota.go.id, total UMKM di Kota Semarang sebesar 17.602. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini terdiri dari 7. Yang pertama, bagaimana pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kinerja UMKM di Kota Semarang? Yang kedua, bagaimana pengaruh kemampuan penyusunan laporan keuangan terhadap kinerja UMKM di Kota Semarang? Yang ketiga, bagaimana pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kota Semarang? Yang keempat, bagaimana pengaruh pengelolaan keuangan terhadap inklusi keuangan? Yang kelima, bagaimana pengaruh kemampuan penyusunan laporan keuangan terhadap inklusi keuangan? Yang keenam, bagaimana pengaruh pengelolaan keuangan melalui inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kota Semarang? Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh kemampuan penyusunan laporan keuangan melalui inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kota Semarang? Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini terdiri dari 7. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kinerja UMKM di Kota Semarang. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kemampuan penyusunan laporan keuangan terhadap kinerja UMKM di Kota Semarang. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kota Semarang. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan terhadap inklusi keuangan. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh kemampuan penyusunan laporan keuangan terhadap inklusi keuangan. Yang keenam, untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan melalui inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kota Semarang. Dan yang ketujuh, untuk mengetahui pengaruh kemampuan penyusunan laporan keuangan melalui inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kota Semarang. Selanjutnya, motivasi dan kontribusi. Motivasi dari penelitian ini ada 2. Yang pertama, penelitian ini ingin meneliti apakah pengelolaan keuangan dan kemampuan untuk menyusun laporan keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Yang kedua, penelitian ini ingin meneliti apakah inklusi keuangan dapat menjadi variabel intervening terhadap hubungan antara pengelolaan keuangan dan kemampuan menyusun laporan keuangan terhadap kinerja UMKM. Sedangkan kontribusi dari penelitian ini ada 3. Yang pertama, pada penelitian ini menggabungkan 2 variabel dari penelitian yang berbeda. Yang kedua, pada penelitian ini, inklusi keuangan dijadikan sebagai variabel intervening. Dan yang ketiga, pada penelitian ini, sampel yang digunakan juga berbeda, yaitu UMKM di Kota Semarang. Berikut adalah kerangka pikir dari penelitian ini. Selanjutnya, bab 2, landasan teori dan pengembangan hipotesis. Landasan teori yang pertama adalah usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Pengertian UMKM menurut BPS terdiri dari 3. Yang pertama, usaha mikro adalah usaha yang mempunyai jumlah karyawan kurang dari 5, termasuk tambahan anggota keluarga yang tidak digaji. Yang kedua, usaha kecil adalah usaha yang mempunyai jumlah karyawan 5 sampai dengan 19. Yang ketiga, usaha menengah adalah usaha yang mempunyai jumlah karyawan 20 sampai 99. Yang kedua adalah kinerja keuangan. Husnan pada tahun 2013 mengatakan bahwa kinerja keuangan adalah sebagai penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba.
Sedangkan kinerja UMKM menurut Muteki adalah suatu hasil maupun pengevaluasian kerja dari perusahaan yang diperoleh individu maupun kelompok yang berupa pembagian kegiatan dengan peran dan tugasnya terhadap periode tertentu menurut standar perusahaan tersebut. Rudianto dalam bukunya mengatakan ada beberapa acuan yang dipakai dalam menilai kinerja keuangan perusahaan, di mana masing-masing memiliki manfaat atau kegunaan yang berbeda-beda. Faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan UMKM menurut Munisu terdiri dari dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Indikator kinerja keuangan pada penelitian ini mengacu pada penelitian Munisu. Yang ketiga, pengelolaan keuangan. Menurut Sony Sumarsono 2003, pengelolaan keuangan adalah kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana cara mendapatkan dana, menggunakan dana, serta mengelola aset sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Kunci utama dalam mengelola keuangan yang baik adalah pembukuan dan administrasi yang rapi dan tepat. Menurut Wibowo tahun 2011, berdasarkan banyak pengalaman pelaku UMKM, pengendalian keuangan yang lemah dan administrasi yang kacau adalah salah satu faktor utama gagalnya sebuah perusahaan. Yang keempat, kemampuan menyusun laporan keuangan. Menurut Ting Tias tahun 2017, laporan keuangan adalah catatan informasi dalam suatu perusahaan pada periode akuntansi yang menggambarkan kinerja perusahaan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2016, tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan serta kinerja suatu perusahaan yang bermanfaat untuk sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas, seperti kreditur ataupun investor. Yang terakhir adalah inklusi keuangan. Dalam bukunya, Sutiono menjelaskan bahwa inklusi keuangan adalah seluruh upaya dalam meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat di dalam pemanfaatan layanan jasa keuangan dengan biaya terjangkau. Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2017 juga mengatakan bahwa inklusi keuangan meliputi 4 elemen, yaitu perluasan akses keuangan, ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan, penggunaan produk dan layanan jasa keuangan, serta peningkatan kualitas baik kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan maupun kualitas produk dan layanan jasa keuangan itu sendiri. AFI pada tahun 2010 mengatakan bahwa inklusi keuangan tidak lepas dari seberapa besar kualitasnya terhadap masyarakat. Kualitas ini merupakan kesesuaian produk dan layanan jasa keuangan dengan kebutuhan masyarakat. Dapat dilihat dari data penggunaan masyarakat yang sudah didapatkan. Selanjutnya, pengembangan hipotesis. Yang pertama, pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kinerja UMKM. Pada SNLKI tahun 2016, ada beberapa kemampuan keuangan yang dimiliki masyarakat Indonesia secara umum, yang menunjukkan bahwa kemampuan berhitung dapat menunjang kinerja dan keberlanjutan sebuah usaha UMKM. Dari berbagai kemampuan tersebut, diharapkan mampu menunjang segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan bisnis sektor UMKM. Serta, salah satu kendala yang menghambat sektor UMKM adalah kemampuan mereka yang berkaitan dengan pengelolaan dan memperoleh akses permodalan. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama adalah pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Yang kedua, pengaruh kemampuan penyusun laporan keuangan terhadap kinerja UMKM. Kemampuan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan berguna dalam melihat keaslian atau kebenaran suatu data transaksi diproses pada waktu penyusunannya. Jika kemampuannya kurang, laporan keuangan yang dihasilkan meragukan. Kemampuan menyusun laporan keuangan ini mempengaruhi tingkat kinerja keuangan UMKM. Karena tanpa adanya laporan keuangan, menurut standar yang ada, evaluasi kinerja UMKM sulit untuk dilakukan. Jadi dapat disimpulkan, hipotesis kedua adalah kemampuan menyusun laporan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Yang ketiga, pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM. Inklusi keuangan merupakan seluruh upaya dalam meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat di dalam pemanfaatan layanan jasa keuangan dengan biaya terjangkau.
Masyarakat sering mengalami kesulitan di dalam mengakses lembaga keuangan, dikarenakan sulitnya persyaratan dari bank yang membuat pelaku usaha tidak dapat mengakses keuangan untuk modal usahanya. Jadi, dapat disimpulkan hipotesis ketiga adalah inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Yang keempat, pengaruh pengelolaan keuangan terhadap inklusi keuangan. Pengelolaan keuangan yang baik pasti akan mempengaruhi kinerja dalam suatu perusahaan. Pengelolaan yang baik ditujukan dengan kemampuan menghitung dari aspek-aspek dalam membangun sebuah usaha. Pengelolaan yang baik akan membuat inklusi keuangan yang tinggi. Jadi, dapat disimpulkan hipotesis keempat, pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan. Yang kelima, pengaruh kemampuan menyusun laporan keuangan terhadap inklusi keuangan. Seorang pembisnis dengan kemampuan menyusun laporan keuangan yang baik pasti akan memberikan dampak yang baik pula. Kemampuan dalam menyusun laporan keuangan yang cukup atau bahkan baik akan menghindarkan pelaku bisnis dari beberapa kendala yang berhubungan dengan bisnis tersebut. Namun ada beberapa kendala yang tidak bisa dihindari oleh pelaku, yaitu kendala yang disebabkan oleh pihak lain. Oleh sebab itu, kemampuan menyusun laporan keuangan mempengaruhi inklusi keuangan. Jadi dapat disimpulkan hipotesis kelima, kemampuan menyusun laporan keuangan berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan. Yang keenam, pengaruh pengelolaan keuangan melalui inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM. Pengelolaan keuangan yang baik pasti akan membuat kinerja UMKM baik pula. Akan lebih baik lagi jika inklusi keuangan juga tinggi. Hal ini dikarenakan apabila pengelolaan keuangan yang dimiliki pelaku usaha itu baik, ditambah inklusi keuangan yang tinggi juga akan menghasilkan kinerja UMKM yang bagus. Namun apabila inklusi keuangan rendah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja UMKM. Jadi dapat disimpulkan hipotesis keenam adalah pengelolaan keuangan berpengaruh negatif melalui inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM. Yang terakhir, pengaruh kemampuan menyusun laporan keuangan melalui inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM. Kemampuan untuk menyusun laporan keuangan seharusnya menjadi syarat minimal bagi seorang pelaku UMKM saat pertama kali ingin mendirikan UMKM. Seorang pelaku yang mampu menyusun laporan keuangan pasti memahami standar-standar akuntansi, di mana itu nanti akan mempengaruhi inklusi keuangan. Karena hambatan-hambatan yang nantinya akan terjadi sudah dipikirkan terlebih dahulu oleh pelaku tersebut. Jadi dapat disimpulkan hipotesis ketujuh adalah kemampuan menyusun laporan keuangan berpengaruh positif melalui inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, di mana mengolah data primer yang diperoleh dari jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Lokasi pada penelitian ini adalah pelaku UMKM di Kota Semarang. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner. Pengumpulan data menggunakan pertanyaan yang akan dibagikan kepada pelaku UMKM di Kota Semarang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM yang ada di Kota Semarang. Sampel yang digunakan adalah 100 orang pelaku UMKM yang ada di Kota Semarang. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Simple random sampling adalah teknik pengumpulan data dengan cara memilih secara acak pada sampel yang akan dipilih dan pada saat itu juga. Teknik ini mampu dilakukan secara bebas. Jika ada seseorang yang bersedia mengisi kuesioner dan memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh peneliti, maka akan dijadikan sebagai sampel. Berikut adalah kuesioner tentang kinerja keuangan yang diambil dari skripsi Iqbal Hidayatullah. Berikut adalah kuesioner tentang inklusi keuangan yang diambil dari skripsi Iqbal Hidayatullah. Berikut adalah kuesioner tentang kemampuan menyusun laporan keuangan yang diambil dari skripsi Iqbal Hidayatullah. Dan yang terakhir adalah kuesioner tentang pengelolaan keuangan yang diambil dari skripsi Melva Anggun Saputri. Demikian presentasi proposal saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.